Haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom. Selamat datang semuanya dalam ibadah Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Apa kabarnya? Tuhan Yesus baik. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Boleh lebih meriah lagi, karena Tuhan Yesus kita sangat baik, luar biasa baik. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh katakan saya ya Tuhan. Boleh bersaksi pada kiri kanannya, katakan saya merasakan kebaikan Tuhan. Katakan lagi kepada muka belakangnya, Yesus baik bagi saya. Katakan lagi pada kiri kanan muka belakangnya, saya anak kesayangan Tuhan. Mari teguhkan kiri kanan saudara, katakan amin, Tuhan Yesus baik bagimu. Teguhkan lagi kiri kanan saudara, katakan amin, Tuhan Yesus sayang kepadamu. Sekarang senyum pada kiri kanan saudara, lebih lebar lagi, katakan tapi bagaimanapun saya anak kesayangan Tuhan. Haleluya, yang percaya dia anak kesayangan Tuhan boleh lambaikan tangannya, katakan saya ya Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, jadilah padamu sebagaimana imanmu, jadilah anak-anak kesayangan Tuhan. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita dalam Daniel. Daniel pasalnya yang kelima, ayat 12-14 dikatakan, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsazar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja, ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, hikmat yang luar biasa. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada 3 hal dalam ayat ini yang membuat kita diangkat oleh Tuhan sampai pada kelas raja-raja. Dan kita tahu bahwa di dunia ini kelas yang paling tinggi adalah kelas raja. Nah, saudara, dan ini raja membutuhkan Daniel. Bukan Daniel yang butuh raja, tapi raja yang butuh Daniel. Artinya Tuhan sudah angkat dia di atas raja-raja, di atas bangsa-bangsa, seperti yang dijanjikannya dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Di sini dikatakan bahwa semua orang dalam kerajaan itu mengaku bahwa pada orang itu terdapat roh yang luar biasa. Dan raja sendiri mengatakan, engkaukah Daniel yang penuh dengan roh para dewa? Jadi nomor 1, ya saudara, Tuhan mengerjakannya dengan kepenuhan Roh Kudus yang ada pada kita. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, kepenuhan Roh Kudus itu ada tandanya. Dalam buku Kisah Rasul pasal 2 dikatakan kepenuhan Roh Kudus dimulai dengan berbahasa roh. Nah, saya mau supaya kita semuanya bisa berbahasa roh. Itu sebabnya masuklah pada Eagle Class, karena di Eagle Class kita diajari bagaimana berbahasa roh. Itu sebabnya serahkanlah diri saudara untuk dibaptis, karena dalam baptisan air kita diajari berbahasa roh dan didoakan supaya penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara, dengan demikian kita akan mendapatkan pekerjaan Tuhan yang mengangkat kita. Saya bawakan firman Tuhan kepada saudara, dan bagi orang yang nggak penuh Roh Kudus itu yang nggak ngerti. Mau pendeta sebesar apapun kalau nggak penuh Roh Kudus nggak ngerti. Jadi nggak usah dengarkan mereka yang nggak ngerti. Saya dahulu adalah penentang bahasa roh. Saya dahulu adalah orang yang nggak ngerti juga. Saya bahkan sedikit banyaknya menghina orang yang berbahasa roh. Tetapi ketika Roh Kudus penuhkan saya, ketika saya berbahasa roh, saudara, itu sebabnya saya mengerti. Dan saya minta ampun kepada Tuhan akan kebodohan-kebodohan saya. Paulus, saudara, dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan dia menjadi pemimpin yang menggoncangkan dunia. Jadi kalau engkau nggak punya mobil Toyota, jangan ngomong soal mobil Toyota. Kalau engkau nggak punya mobil Mercedes, jangan ngomong soal mobil Mercedes. Punyai dulu, pakai dulu,
maka engkau akan tahu ngomong tentang mobil tersebut. Itu sebabnya kalau engkau tidak penuh Roh Kudus, jangan ngomong tentang Roh Kudus. Itu sebabnya punyai dulu, penuh dulu dengan Roh Kudus, baru ngomong tentang Roh Kudus. Dan saya berdoa supaya saudara dengar dari orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang berbahasa roh. Saya berbahasa roh, dan saya katakan itu adalah satu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan, yang paling indah yang bisa saudara terima dari Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja melalui rohnya. Yang pertama di situ adalah Roh Kudus. Tapi bukan hanya Roh Kudus, kita perlu pengetahuan yang dalam. Tadi dikatakan terdapat roh yang luar biasa, pengetahuan dan akal budi. Jadi ada pengetahuan. Pengetahuan itu adalah bagaikan wadah. Sebesar apa yang bisa dikerjakan Roh Kudus, itu bergantung pada wadahnya. Pengetahuan saudara adalah sebesar itulah yang bisa dikerjakan Roh Kudus. Kita melihat Roh Kudus pakai Petrus secara luar biasa. Roh Kudus pakai semua, Matius, Markus, Filipus, saudara. Tapi mereka tidak bisa seperti Paulus yang mengarang sepertiga daripada perjanjian baru, yang menulis sepertiga daripada perjanjian baru. Begitu memberkati. Kita melihat surat-surat kirimannya kepada Roma, kepada Korintus, bahkan kepada Timotius, anak rohaninya. Sangat memberkati. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang Petrus diurapi oleh Roh Kudus, tetapi dia datang dari latar belakang seorang yang kurang berpendidikan seperti Paulus. Dia adalah latar belakang seorang nelayan. Itu sebabnya Roh Kudus tetap pakai luar biasa, mukjizat tetap terjadi. Tetapi kalau kita berbicara mengenai dipakai Tuhan sampai melintasi generasi kepada bangsa-bangsa, Alkitab tidak mengatakan bahwa Petrus dibawa Tuhan kepada pemimpin-pemimpin tinggi. Ya dia dibawa Tuhan kepada mungkin kepada gubernur, bukan untuk berbicara kepada gubernur, bukan untuk berbicara kepada raja, tetapi untuk menerima hukuman dari mereka. Coba lihat pada Paulus, ketika kapalnya saudara diterpa oleh angin ribut dan hancur berantakan, malaikat Tuhan datang padanya. Engkau tidak akan mati karena engkau akan berhadapan dengan raja. Untuk apa? Untuk bersaksi kepada raja. Dan saudara kasih dalam nama Yesus, seberapa besar pengetahuan kita, disitulah kita itu sungguh-sungguh dipakai Tuhan luar biasa dengan rohnya bekerja pada kita. Jadi Roh Kudus itu hanya bisa bekerja sebesar wadah yang kita berikan padanya. Itu sebabnya anak Tuhan harus belajar, pendeta harus belajar, pendeta Pentakosta karismatik harus belajar dalam nama Yesus. Saya banyak sekali saudara, ya orang-orang berkata, ya pendeta-pendeta pendahulu saya berkata itu ijazah nggak ada gunanya. Ya saya setuju. Ijazah nggak ada gunanya, pengetahuan yang ada gunanya. Karena sekarang ini saudara, banyak orang yang punya ijazah tapi nggak punya pengetahuan. Ijazah bisa dibeli, tetapi pengetahuan itu yang penting sekali. Saya mau katakan pada saudara bahwa kejar pengetahuan. Karena di sini dikatakan pengetahuan dan satu lagi saudara, 3 perkara yang membuat kita diangkat oleh Tuhan, membuat Tuhan bisa bekerja. Satu lagi itu adalah akal budi. Saudara, saya percaya ini berbicara mengenai tingkat keluhuran yang tinggi, sifat kita, karakter kita. Karena memang banyak pendeta-pendeta yang luar biasa, pendeta-pendeta yang diurapi, pendeta-pendeta yang punya pengetahuan, tapi menjadi sombong, sulit untuk didekati. Dan saudara menjadi orang-orang yang dalam bahasanya, dalam bahasa tubuhnya, bahasanya sehari-hari juga, saudara begitu banyak mengkritik orang-orang yang ada di bawah dia. Kalau boleh, kita ini yang sudah diangkat Tuhan, bukan mengkritik hamba-hamba Tuhan yang di bawah kita. Bagaimana kalau saya tawarkan kita yang sudah diangkat Tuhan, mari ikut angkat hamba-hamba Tuhan yang ada di bawah kita. Karena dengan demikian kita akan menjadi sekumpulan orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, bukan kita kritik ya karismatik mengkritik Pentakosta mengkritik Protestan, sebaliknya Protestan mengkritik Pentakosta mengkritik karismatik. Capek saudara, capek, gak ada berhentinya, gak ada habis-habisnya yang demikian. Tapi kalau kita tahu, mungkin kita merasa jadi bahwa kita, bagaimana kalau kita berusaha untuk ikut memajukan dia juga, memajukan
bagian kita, memajukan apa yang Tuhan sudah taruh di tangan kita. Nah, dengan demikian semuanya kita akan menerima pekerjaan Tuhan yang membawa kita pada kebesaran Tuhan. Jadi di sini kita melihat ada 3 perkara. Yang pertama sekali, Roh Kudus yang luar biasa. Yang kedua, pengetahuan yang dalam. Dan yang ketiga, akal budi, tingkatan budi yang tinggi dan luhur. Dan ini adalah bagian kita. 2 perkara bagian kita, 1 perkara bagian Tuhan. Roh Kudus itu kita miliki, dia bekerja dalam kita. Tetapi yang 2 ini, saya ajak kita, kalau kita mau menjadi pemimpin yang melayani, pemimpin yang diangkat Tuhan, dalam nama Yesus, kita harus belajar terus-menerus, menggali terus-menerus, memperluas pengetahuan, memperluas pengertian, memperbesar bejana kita, supaya Roh Kudus bisa isi lagi. Dan kemudian kita harus berlatih dan menyangkal diri agar memiliki karakter Kristus. Karena dengan tingkatan luhur yang tinggi, itu jalan-jalan akan dibukakan dan tetap terbuka bagi kita. Sering sekali orang panggil kita karena kita diurapi, tetapi karena sifat kita yang buruk, maka orang menjadi jengak kepada kita, bosan, menjadi gak suka kepada kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang disukai oleh Tuhan, tetapi disukai oleh manusia juga. Kita tidak mengejar manusia menyukai kita, tapi dengan karakter Kristus dan keluhuran yang tinggi, orang-orang mau tidak mau pasti akan menyukai kita. Jadilah pendeta yang disukai. Jangan dikatakan gak apa-apa kita dibenci. Gak apa-apa kita dibenci. Yang penting kita bela Tuhan. Yang penting kita ada di jalan Tuhan, sayang. Kalau demikian bagaimana kita bisa memenangkan orang lain? Jangan jadi GKI yang lama. Yang semuanya salahnya ada pada Tuhan, benarnya ada pada Tuhan, urusannya ada pada Tuhan, semua pada Tuhan. Kita itu nggak melakukan apapun. Jadilah orang yang bertumbuh dalam pengertian, bertumbuh dalam perasaan yang baik, bertumbuh juga dalam pengetahuan yang benar, bertumbuh juga di dalam nilai keluhuran yang tinggi, akal budi. Itulah yang membedakan kita dengan binatang. Ya saudara, itulah dia nilai keluhuran. Kita harus bertumbuh di situ, lebih sopan lagi, lebih lagi menyenangkan, lebih membawa senyum, lebih mendamaikan, lebih melegakan hati. Kiranya ketika kita datang ada kelegaan, kita datang ada kedamaian, bukan sebaliknya. Kita datang jadi malah rusuh, jadi bertengkar. Saudara, marilah kita semuanya berubah supaya kita diangkat tinggi oleh Tuhan. Diangkat tinggi oleh Tuhan. Kita semuanya mau diangkat tinggi. Kita semuanya mau dijadikan besar. Oleh sebab itu marilah kita semuanya penuh dengan Roh Kudus. Mari kita punya pengetahuan yang dalam, dan mari kita semuanya menyangkal diri agar kita punya akal budi dan nilai keluhuran yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian kita akan menjadi pemimpin-pemimpin yang memperbesar terus kemampuan kita, memperbesar bejana kita. Jadilah itu. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan bukakan jalan bagi kita semuanya yang terus-menerus memperluas kemampuan kita, memperluas pengetahuan dan pengertian-pengertian kita. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan kepada kita dalam penyangkalan diri kita, agar kita mempunyai akal budi dan nilai keluhuran yang lebih lagi. Kiranya Tuhan memberikan sifat-sifat ilahi kepada kita, supaya kita boleh menjadi teladan bagi sekeliling kita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memenuhkan kita dengan Roh Kudus dan membawa kebesarannya bagi kita semuanya. Jadilah untuk kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang menerimanya sepakat berkata 3 kali, amin, amin, dan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus adalah roh kebesaran Tuhan yang membawakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang dicari oleh orang-orang dunia ini. Inilah yang dicari oleh orang-orang kelas tinggi dunia ini, yaitu kelas raja-raja. Dalam Daniel pasal 5 ayat 14, dalam terjemahan lama dikatakan, maka sekarang sudah kudengar akan halmu, bahwa roh dewata adalah di dalammu, dan didapati akan terang, dan akal, dan hikmat yang indah-indah dalammu. Terjemahan Berita Baik dalam bahasa Malaysia dituliskan, beta mendengar bahwa kamu memperoleh kuasa pada roh dewa-dewa yang suci, dan kamu berpengetahuan, pandai, serta bijak.
Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kita harus terus menggali dan terus belajar, terus mendapatkan pengertian, menyangkal diri untuk dapat menggapai karakter Kristus dan tingkat keluhuran akal budi yang tinggi. Tingkat keluhuran akal budi yang tinggi. Nah, saudara, dan kalau kita penuh Roh Kudus, Paulus berkata dalam Efesus pasal 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. Dan kalau Roh Kudus itu bekerja dalam kita, jangan kita mengeluh tentang tempat kita, situasi kita, dan keadaan kita. Sama seperti Yeskel yang dibawa kepada tempat, yaitu lembah tulang-tulang kering. Itu dia dibawa oleh kekuasaan Roh Kudus. Dan di mana saja saudara berada, kuasa Tuhan akan bekerja di dalam saudara, seperti yang dikatakan Paulus dalam Efesus 3 ayat 20. Nah, kalau kita melihat dalam Yeskel pasal 37, Yeskel dibawa ke tempat yang tidak enak, ke tempat yang mengerikan, ke tempat yang bernuansa atau yang berhawakan kematian, ke tempat yang sama sekali tidak ada harapan. Dan itu dikatakan dia mulai melihat dan penglihatannya itu mulai mempengaruhi pikirannya. Dikatakan saudara dalam Yeskel 37 ayat 2, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Nah, dengarkan baik-baik, bahwa di sini dikatakan ketika Yeskel berkeliling dan melihat, maka itu mempengaruhi jiwanya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, sering sekali kita itu melihat perkara-perkara di dunia ini, kegagalan, tekanan, dan juga segala macam pekerjaan-pekerjaan setan di dunia ini, dan itu mempengaruhi jiwa kita. Sehingga ketika kita ditanya, Tuhan, bisakah kau maju lagi? Bisakah kau meningkat lagi? Kita berkata, Tuhan, aku udah gak tahu lagi ini. Aku nggak ngerti lagi, hanya Engkaulah yang tahu. Yeskel tidak berkata negatif, tetapi perkataannya ini dia membuktikan bahwa dunia sudah mulai masuk kepadanya, dan Tuhan memberikan jawaban. Ketika dunia mulai menekan, Tuhan berkata, hai anak manusia, bernubuatlah. Jadi yang pertama sekali, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita perlu memperkatakan firman Tuhan. Bernubuatlah. Yeskel pasal 37 ayat 4 dan 7 dikatakan, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Dan kemudian setelah itu dia bernubuat ayat 7, aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lain. Tuhan mau kita memperkatakan firman, supaya Roh Kudus yang ada di dalam kita boleh bekerja pada diri kita, pada situasi dan keadaan kita, dan melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mau melakukan sesuatu pada keluarga kita, pada usaha kita, pada perusahaan kita, pada pelayanan kita, pada mana saja kita dibawakan Tuhan, dan Tuhan mau bekerja di sana, tapi kita perlu penuh dengan Roh Kudus dan memperkatakan firman Tuhan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia bukan berkeliling-keliling melihat apa yang dikerjakan setan di dunia ini. Dia tidak berkeliling-keliling melihat semua kejadian di dunia ini. Dia tidak berselancar di dunia maya atau melihat internet tentang apa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Ya, itu bukan hal yang berdosa, tetapi itu bisa mempengaruhi jiwamu. Kalau engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, ini saatnya memperkatakan janji Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan segera setelah firman Tuhan itu diperkatakan, sesuatu jadi. Penuhlah dengan Roh Kudus dan perkatakan firman Tuhan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus juga harus bekerja dengan tangannya. 1 Samuel 10 ayat 6-7 dikatakan di situ, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia yang lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi padamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Nah, di situ dikatakan ketika Roh Kudus
Kudus penuhi kita, maka saudara, kita akan berubah menjadi manusia yang lain. Nah saudara, banyak orang berkata sifat kita berubah. Well, itu akan berubah, tetapi belum pada saat itu berubah. Apa yang diubahkan Tuhan di situ, yang diubahkan Tuhan di situ adalah nasib kita, kemampuan kita untuk memperkatakan perkataan yang mengubah situasi, dan juga kemampuan kita untuk melakukan sesuatu yang membawa buah. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, orang yang kepenuhan Roh Kudus mempunyai kepastian untuk mendapatkan hasil daripada apa yang dilakukan oleh tangannya. Dan di sini dikatakan apabila tanda-tanda ini terjadi padamu, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Kebanyakan orang setelah dia penuh Roh Kudus, dia tidak melakukan apapun. Dia tidak menginjil, dia tidak bersaksi, dia tidak bekerja, dia hanya menikmati hadirat Tuhan. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang kehilangan banyak hal di dalam hidupnya, karena dia penuh Roh Kudus dalam penyembahan, tetapi setelah penyembahan dia tidak melakukan apapun. Bagaimana kalau kita membawa penyembahan kita ini kepada dunia ini? Dalam arti kata, setelah kita penuh Roh Kudus, penuh hadirat Tuhan, penuh dengan segala keindahan hadirat Tuhan, kita mengerjakan sesuatu, kita mulai berproduksi, kita mulai mengusahakan sesuatu. Kita tidak hanya menyerahkan pada Tuhan, kita mulai melakukan tindakan iman, kita mulai melakukan firman Tuhan, kita mulai memperkatakan firman Tuhan. Itu yang pertama tadi, kita mulai membicarakan, mengucapkan firman Tuhan, mengulang-ulangi firman Tuhan, dan melakukan sesuatu. Dan dengan demikian pasti akan ada pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita yang membawa peningkatan. Dikatakan seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam engkau. Jadi penting sekali hari ini kita ketahui bahwa pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang diangkat Tuhan menjadi besar. Tuhan mau mengangkat kita melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Perlu sekali ada 3 perkara. Perlu ada Roh Kudus, perlu ada pengetahuan, perlu ada tingkat keluhuran yang tinggi, akal budi. Dan saudara kasih dalam nama Yesus, setelah itu kita semuanya perlu berkata-kata daripada firman Tuhan. Perkatakan janji Tuhan. Ketika penuh Roh Kudus, perkatakan firman Tuhan, bernubuatlah, memperkatakan firman, dan kemudian melakukan sesuatu. Dengan demikian, kita semua pasti akan diangkat Tuhan pada kedudukan yang lebih tinggi lagi dan menjadi saksi-saksi Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, minggu ini semua kita penuh Roh Kudus, semua kita memperkatakan firman Tuhan, semua kita melakukan kehendak Tuhan, dan semua kita memperdalam pengetahuan kita dan juga memperdalam pengertian kita. Semuanya kita juga menyangkal diri agar kita memiliki karakter Kristus, memiliki tingkat keluhuran yang tinggi. Dan dalam nama Yesus, Tuhan tidak akan gagal melakukan bagiannya. Tuhan pasti akan mengangkat kita. Dalam nama Yesus, diangkatlah menjadi besar. Besarlah di dalam segala aspek kehidupanmu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang diberkati boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.